Iya betul. Kemarin kita sudah membahas akhlak semua, maka sekarang kita akan membahas akhlak muda. Kira-kira ada yang bisa menunjukkan nggak apa arti dari akhlak yang muda? Ya, apa? Akhlak muda adalah sifat atau kegiatan sesuai dengan Islam. Mungkin ada yang bisa dicontohkan? Contoh saya, Ya. contohnya yaitu jujur, amanah, sabar, berhati. Kalau Andri itu Bu, iya juga termasuk sikap dari akhlak muda. Betul sekali, itu semua termasuk akhlak muda yang pernah kita tahu ya. Nah sekarang kita sebut karena kita sudah tahu bahwa kita akan memahami dari materi tersebut. Aku akan menjelaskan apa tentang akhlak muda. Tadi kan contohnya ada jujur itu kan ada, tapi di pembahasan kali ini akhlak muda yang akan kita pelajari adalah tentang sifat dermawan. Sifat dermawan adalah sifat yang menunjukkan kemurahan hati dan kesetiaan untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Orang yang dermawan memiliki hati yang lembut dan selalu ingin membantu orang lain yang membutuhkan. Itu adalah definisi dari sifat dermawan. Mungkin ada yang bisa mencontohkan atau tidak bagaimana sifat dermawan? Contohkan sifat dermawan. Sifat dermawan itu memberi sedekah. Oh ya, ya, jadi sifat dermawan itu sekira tangan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Itu contohnya sifat dermawan. Kenapa kita kok harus bersifat dermawan? Karena sifat dermawan itu mempunyai kelebihan, di antaranya mendekatkan diri kepada Allah, kemudian meningkatkan rasa empati, membuat hubungan yang baik. Nah, kalau pepatah bahwa itu ada yang bilang siapa yang mati pasti akan dihatiin gitu kan ya. Nah, itu salah satu semboyan dari sifat dermawan. Kemudian juga ada hadis tentang sifat dermawan. Hadis dari riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ini adalah hadis tentang sifat dermawan. Kemudian setelah sifat dermawan, yang kita akan bahas dari akhlak muda yang kedua adalah membantu orang lain. Membantu orang lain adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan bantuan atau dukungan kepada seseorang yang membutuhkan, baik secara fisik, emosional maupun finansial. Membantu orang lain dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti memberikan donasi, membantu pekerjaan, atau memberikan dukungan moral. Itu salah satu contoh dari membantu orang lain. Hadis tentang membantu orang lain itu Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sama ya, intinya membantu orang lain dengan dermawan ini hampir sama. Tapi kalau dermawan ini kan mungkin ke finansialnya. Kalau dari membantu orang lain ini tidak hanya dalam segi finansial saja. Paham? Baiklah, sudah paham. Sekarang kita bagi menjadi dua kelompok ya. Ya. Setiap kelompok itu harus mencari contoh dari apa yang telah disampaikan. Ya, silakan bagi kelompoknya harus dicari contohnya. Jadi yang kelompok satu mencari dermawan, kelompok
Definisi dari sifat dermawan itu didasari oleh keinginan tulus untuk meringankan beban orang lain, terus memberi kebahagiaan atau memberikan manfaat tanpa pamrih. Ayo kita sebutkan hadis tentang membantu orang lain. Hadis yang saya sebutkan tadi yaitu apa? Hadisnya yaitu An Jabiri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, terus sekali tadi hadis yang sudah dibahas. Dari hari ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Berarti paham semua ya, awal dan orang lain ya. Kalau sudah paham, ibu akan memberi tugas di rumah ya. Akan berikan contoh sifat dermawan dan sifat membantu orang lain di dalam keluarga. Ya. Berikan contoh sifat dermawan dan membantu orang lain di keluarga. Minimal 3 contoh ya. Ya, lebih juga apa. Nah, sekian pelajaran ini. Kalau ada yang ditanyakan mungkin bisa dibahas di waktu yang akan datang.